Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film berdurasi 2 jam 7 menit 37 detik ini adalah salah satu film favorit saya untuk saat ini. Jadi, jujur aja, saya sangat bersemangat untuk menceritakan alur cerita film ini kepada kalian. Jadi tak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan saya ucapkan selamat menonton. Kisah akan berfokus pada seorang laki-laki bernama Liunggo. Liunggo adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang mengalami cacat mental karena IQ-nya yang sangat rendah. Walaupun begitu, Liunggo mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yesung. Liunggo yang bekerja sebagai tukang parkir ini sangat sayang kepada anak satu-satunya itu. Suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Liunggo dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambarkan Sailor Moon. Karena belum gajian, Liunggo dan Yesung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Liunggo berjanji akan membelikan tas itu untuk Yesung setelah ia gajian. Akan tetapi di sini betapa kecewanya Liunggo dan Yesung ketika mereka melihat tas Sailor Moon itu dibeli oleh seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Karena sangat sayang kepada anaknya, Liunggo nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Tapi malangnya di sini, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sangat sombong dan langsung memukul Liunggo. Walaupun Liunggo dan Yesung gagal mendapatkan tas Sailor Moon itu, tapi Liunggo tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu untuk Yesung saat ia telah gajian. Anak komisaris jenderal polisi yang bernama Ji-young ternyata adalah anak yang baik hati. Setelah Liunggo gajian, Ji-young menemui Liunggo dan menunjukkan toko lain yang menjual tas Sailor Moon itu. Tapi disinilah awal malapetaka itu terjadi. Karena di dalam perjalanan, Ji-young terpleset dan meninggal dunia di saat itu juga. Atas kejadian itu, Liunggo dituduh telah membunuh Ji-young. Karena kepala Ji-young yang terluka dan di samping kepala Ji-young ada sebuah batu bata, sehingga Liunggo dituduh telah memukul kepala Ji-young menggunakan batu bata itu. Padahal faktanya di sini, batu bata itu terjatuh dengan sendirinya dan menimpa kepala Ji-young ketika ia terjatuh. Lebih parahnya lagi, ketika Liunggo membuka celana Ji-young untuk melancarkan peredaran darah Ji-young, kemudian Liunggo memberikan napas buatan untuk Ji-young. Hal itu membuat Liunggo dituduh selain telah membunuh Ji-young, ia juga dituduh telah memperkosa Ji-young. Di sini karena IQ Liunggo yang sangatlah rendah, Liunggo tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Lebih celakanya lagi, ayah Ji-young ternyata bukanlah hanyalah seorang komisaris jenderal polisi yang sombong, melainkan ia juga sangat jahat dan kejam. Dengan kekerasan, ayah Ji-young memaksa Liunggo untuk mengakui bahwa ia telah membunuh dan memperkosa Ji-young untuk balas dendam karena pernah dipukulinya di sebuah toko. Komisaris jenderal polisi itu mengancam akan membunuh Yesung jika Liunggo tidak menuruti permintaannya. Liunggo yang begitu sayang kepada anaknya itu, akhirnya ia terpaksa menuruti permintaan ayah Ji-young. Walaupun akibatnya di pengadilan ia divonis hukuman mati. Untuk menunggu eksekusi hukuman mati itu, Liunggo dipenjara di kamar sel nomor 7 yang merupakan penjara narapidana berbahaya dengan pengamanan yang sangat ketat. Selama Liunggo di penjara, Yesung dititipkan di pantai asuhan. Di sel nomor 07, Liunggo dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya. Ada Bong-sik, seorang pencopet, kemudian Chun-ho, seorang penipu, lalu ada Men, seorang bezina, ada kakek Seo, seorang penipu juga, dan yang terakhir, Soyang, seorang gangster serta penyelundup tapi buta huruf. Ia merupakan pimpinan narapidana di sel nomor 07. Sudah jadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah narapidana dengan kasus pemerkosaan. Apalagi yang diperkosa adalah anak di bawah umur. Akibatnya di sel nomor 07 itu Liunggo dihajar habis oleh 5 narapidana itu. Berjalannya waktu, kelima teman penjara Liunggo berbalik menjadi sahabat baik bagi Liunggo.
Hal itu terjadi karena Lee Yung-go menyelamatkan Soyang ketika ia akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingan gangster penyelundup dari Soyang. Merasa berhutang budi bahkan berhutang nyawa kepada Lee Yung-go, Soyang bersedia mengabulkan apa saja keinginan dari Lee Yung-go. Sedangkan keinginan Lee Yung-go hanyalah satu, yaitu bisa bertemu kembali dengan Yesung. Atas hal itu, kelima sahabat penjara Lee Yung-go merencanakan sesuatu. Ketika diadakan acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen, di acara itu diadakan pertunjukan paduan suara oleh anak-anak panti asuhan, dan kebetulan sekali Yesung termasuk di dalamnya. Di sini Men berhasil menyelundupkan Yesung ke sel nomor 07 dengan memasukkan Yesung ke dalam kardus roti, dan akhirnya kelima teman penjara Lee Yung-go itu bisa mempertemukan Lee Yung-go dengan Yesung. Akan tetapi pendeta di acara keagamaan itu mendadak terkena serangan jantung, sehingga anak-anak panti asuhan itu pulang lebih awal. Atas kejadian itu, kelima sahabat Lee Yung-go gagal mengembalikan Yesung ke panti asuhan karena mereka terlambat menghantarkan Yesung kembali ke rombongannya. Di hari berikutnya, Junho memperkirakan rombongan panti asuhan itu akan kembali dalam 2 hari lagi, karena dalam 2 hari itu akan ada acara keagamaan kembali di penjara itu. Akan tetapi ternyata perkiraan itu meleset, karena dalam 2 hari kemudian acara keagamaan di penjara itu bukanlah acara agama Kristen, melainkan Buddha. Akibatnya Yesung tinggal lebih lama di sel nomor 07, yang pastinya hal itu akan sangat berbahaya bagi mereka semua jika kepala sipir mengetahui keberadaan Yesung. Tapi di sini dalam beberapa hari itu malah terjalin persahabatan antara narapidana di sel nomor 07 dengan Yesung. Para narapidana itu berusaha mati-matian agar Yesung tidak ketahuan oleh para penjaga sipir. Akan tetapi akhirnya Yesung ketahuan juga oleh para penjaga sipir. Akibatnya Yesung dikembalikan ke panti asuhan dan Lee Yung-go dipindahkan ke sel lain yang lebih sempit dan tidak nyaman. Selanjutnya terjadi hal yang tak terduga. Karena kepala penjara yang terkenal galak yaitu Jang Min, ia berbalik menjadi sahabat Lee Yung-go. Hal itu disebabkan karena Lee Yung-go berhasil menyelamatkan Jang Min ketika terjadi kebakaran di penjara. Berkat bantuan Jang Min, sang kepala penjara, akhirnya Yesung bisa datang kembali ke sel nomor 07 kapanpun ia mau. Tidak hanya itu, Jang Min bersama 5 sahabat penjara dari Lee Yung-go berusaha agar Lee Yung-go bisa bebas dari dakwaan palsu yang membuatnya divonis hukuman mati. Bahkan, Jang Min nekat menghadap komisaris jenderal polisi yang anaknya diduga diperkosa dan dibunuh oleh Lee Yung-go. Di sini, Jang Min mengajukan permohonan agar dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yung-go karena memang belum ditemukan bukti bahwa Lee Yung-go telah membunuh dan memperkosa. Perjuangan Jang Min berhasil karena disetujui dilakukannya persidangan ulang bagi Lee Yung-go. Akan tetapi semua jeripaya Jang Min dan kelima sahabat penjara Lee Yung-go itu hanyalah sia-sia, karena sang komisaris jenderal polisi ternyata tidak mau melepaskan Lee Yung-go. Dengan liciknya ia bekerja sama dengan pengacara pembela Lee Yung-go. Pengacara pembela Lee Yung-go di sini mengintimidasi Lee Yung-go agar Lee Yung-go tetap mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Ji-young. Pengacara itu meminta hal itu dengan alasan demi keselamatan Yesung. Akibat hal itu, di persidangannya yang kedua, Lee Yung-go terpaksa mengakui bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Ji-young. Semua itu Lee Yung-go lakukan demi keselamatan anaknya yaitu Yesung. Akibatnya Lee Yung-go tetap divonis hukuman mati dan akan dieksekusi pada tanggal 23 Desember. Mengetahui hal itu, kelima sahabat penjara Lee Yung-go tidak menyerah. Mereka berusaha mengeluarkan Lee Yung-go dari penjara dengan balon terbang. Sayang sekali, walaupun sudah didukung oleh seluruh narapidana, tapi usaha kelima sahabat Lee Yung-go itu gagal karena balon gasnya tersangkut di pagar penjara. Singkat waktu tibalah hari eksekusi Lee Yung-go.
Jiang Min menghantarkan Liu Yunggu untuk melakukan eksekusi itu. Di sini terlihat jelas kesedihan yang sangat amat mendalam ketika Jiang Min melihat Liu Yunggu dan Ye Xiong yang saling mengucapkan salam perpisahan. Karena pada dasarnya Ye Xiong tak mengetahui kalau hari ini adalah hari terakhirnya ia bertemu sang ayah. Dan akhirnya Ye Xiong pun tewas dieksekusi mati di hari itu. Beberapa tahun kemudian, Ye Xiong tumbuh menjadi gadis cantik dan profesional sebagai seorang pengacara. Dengan keahliannya itu, Ye Xiong berusaha membersihkan nama baik dari almarhum ayahnya. Akhirnya, diadakan persidangan ulang tentang kasus Liu Yunggu. Di sini, Ye Xiong berjuang mati-matian di persidangan itu dengan bantuan kelima sahabat penjara dari ayahnya. Dan pada akhirnya berkat bantuan dari kelima sahabat Liu Yunggu, Ye Xiong berhasil menang di persidangan itu. Dan sang hakim memutuskan bahwa Liu Yunggu tidak bersalah. Akhirnya Ye Xiong bisa membuktikan bahwa almarhum ayahnya itu adalah orang baik. Dan ia bukanlah seorang pembunuh dan pemerkosa. Dan film pun selesai. Dari film berdurasi 2 jam 7 menit 37 detik ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun keadaan ayahmu, walaupun cacat mental sekalipun, seorang ayah tetaplah ayah. Orang yang rela berkorban apa saja demi kebahagiaan dan keselamatan anaknya, termasuk jika ia harus mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Jadi, hargailah ayahmu selagi kau masih bisa melihatnya. Oke, saya Indra undur pamit dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.